masa-masa untuk mengotak-atik konstitusi. Itu ceritanya. Sidang istimewa MPR untuk mengamandemen konstitusi gagal total. Ternyata usaha itu tidak pernah habis, tidak pernah hilang. Segala dilakukan dengan mengotak-atik putusan Mahkamah Konstitusi. Anda boleh tidak percaya kepada saya memang bukan ahli hukum. Tapi bolehlah percaya kepada Saldi Isra, anggota Hakim MK, yang mengatakan bahwa tidak ada putusan MK yang seaneh seperti saat ini selama saya menjadi Hakim MK selama 6 tahun setengah. Itu orang MK sendiri yang bicara. Atau komentarnya dari Hakim MK, Bapak Arief Hidayat, yang mantan ketua Hakim MK juga yang sekarang masih Hakim MK. Atau komentarnya seperti Pak Yusril sendiri yang masuk dalam koalisi Pak Prabowo, menyebutkan bahwa putusan MK itu bermasalah. Ataupun komentar dari Setara Institut yang mengatakan bahwa putusan MK merupakan kejahatan konstitusional. Atau seperti juga yang akademisi, aktivis yang membuat maklumat Juanda yang mengatakan bahwa putusan MK itu hanya melanggengkan sebuah kekuasaan yang berdasarkan dinasti. Ini bukan kata saya hanya mengutip dari komentar-komentar orang-orang ahli hukum tata negara, yang ahli hukum, akademisi dan aktivis, bahwa ada persoalan di putusan MK tersebut. Jadi 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan gagal, pemilu gagal, kemudian pakailah otak-atik ukuran putusan yang ada di MK. Jadi ini yang sekarang kita hadapi, bahwa ada upaya-upaya untuk terus mengadu domba. Saya katakan tadi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Pak Jokowi juga dirayu-rayu, anaknya juga dirayu-rayu dan lain sebagainya. Dan kita melihat ini akan menjadi ujian yang terbesar untuk Bapak Joko Widodo dan keluarganya. Apakah mau terseret dengan kelompok-kelompok itu yang sebenarnya mereka adalah musuh Jokowi sejak 2014, 2019, kemudian mereka pura-pura mendukung dan memakai strategi kuda Troya, pura-pura mendukung Jokowi, tapi tujuannya untuk menjebloskan Jokowi. Kita lihat apakah Pak Jokowi akan mengikuti mereka atau tidak, akan bertahan atau tidak, akan terseret oleh bujuk rayu mereka atau tidak. Yang jelas PDI Perjuangan sudah memberikan 7 tiket untuk Pak Jokowi dan keluarganya. 2 tiket wali kota Solo untuk Pak Jokowi, 1 tiket untuk Pilgub DKI untuk Pak Jokowi, 2 tiket untuk Pilpres 2014-2019. Itu sudah 5 tiket khusus untuk Pak Jokowi, 1 tiket untuk Mas Gibran sebagai wali kota Solo, 1 tiket untuk wali kota Medan untuk Mas Bobi. Padahal waktu itu calon yang ditetapkan oleh PDI Perjuangan bukan Mas Gibran, bukan Bang Bobi. Waktu di Medan calonnya PDI Perjuangan sebenarnya adalah Bang Ahyan. Tapi karena ada permintaan dari Pak Jokowi kepada Ibu Mega, tiketnya dikasihkan ke Bang Bobi. Waktu di Solo juga sama, ada yang namanya Teguh dan Sugeng yang sudah dipilih internal sebagai wakil wali kota dan wakil wali kota Solo, dan lagi-lagi diubah, diserahkan oleh Ibu Mega untuk Mas Gibran. Jadi tujuannya apa? Inilah bentuk kasih sayang dan perhatian dari Ibu Megawati dan PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Apakah air susu itu akan dibalas dengan air tuba? Apakah kepercayaan itu akan dibalas dengan pengkhianatan? Apakah kasih sayang dan perhatian itu akan diubah menjadi permusuhan? Kita akan melihat pada hari-hari yang mendatang. Tapi intinya bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan telah memberikan segala-galanya untuk Pak Jokowi dan keluarganya, telah memberikan keistimewaan yang luar biasa. Dan kita tunggu apakah air susu itu akan dibalas dengan air tuba, apakah
kepercayaan itu akan dibalas dengan pengkhianatan? Kita lihat pada hari-hari yang mendatang. Tapi kita tetap solid memenangkan Ganjar Mahfud. Apakah Anda takut kalau misalnya lawan ada yang mendukung dari pihak negara? Tidak. Apakah takut? Tidak. Jangan pernah takut. Kita lihat calon kita adalah calon yang punya integritas, yang punya kemampuan, yang punya keistimewaan. Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!